Haleluya. Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar ini teman-teman? Senang sekali malam hari ini saya boleh ada di depan teman-teman. Meskipun seperti minggu-minggu sebelumnya, kita belum bisa berkumpul secara langsung. Kita masih di tempat kita masing-masing, teman-teman masih di rumah, saya di sini, tapi kita tetap bersyukur apapun keadaan kita. Hari ini kita boleh bersyukur lagi, kita boleh berkumpul, bersekutu melalui media yang ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa dan saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Baik teman-teman, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari teman-teman mempersiapkan hidupnya, mungkin mencari posisi yang enak untuk boleh duduk dan beribadah dengan baik pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi hidup kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Dalam segala keadaan, Tuhan selalu tetap menunjukkan kasih setia kepada kami. Dan pada malam hari ini terima kasih untuk waktu yang indah, kami boleh bersekutu melalui media yang ada, memuliakan, memuji nama Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami dan bertahta di dalam hati dan hidup kami sehingga benar-benar nama Tuhan saja dimuliakan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jika Tuhan melihat ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni salah dan dosa kami dan layakkanlah kami untuk memuji-muji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita bersukacita, kita memuji Tuhan, datang ke bait Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan bersukacita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah
Allah tetap bagi kita. Amin. Teman-teman, kita akan menyembah Tuhan melalui satu pujian penyembahan, Kau yang layak disembah, dan kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau yang terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Nyonya Mayor Sipikir Hondro akan memimpin kita di dalam doa dan firman Tuhan. Ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, di mana kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat, kami beribadah di gereja, juga beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberkati kami, di dalam kami memuliakan, memuji nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuasa-Mu menolong kami, dan kuasa Roh-Mu memberi kami pemahaman, sehingga kebenaran firman-Mu itu benar-benar menjadi bagian kami, dan menjadi kekuatan iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu, agar hamba-Mu berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu. Kami puji Engkau, sebab Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya senang sekali bersama-sama dengan anak-anak gerakan Pembawa Suluk Korok Makassar pada malam hari ini. Walaupun selama ini ada live streaming dan hanya Eben saja Mayor yang melakukan siaran ini, dan pada malam hari ini ada kesempatan bagi saya, apalagi dengan Saudari Ingrid yang juga memimpin ibadah pada saat ini. Dan kita percaya bahwa sudah saatnya memang
kita terus bersemangat untuk dekat dengan Tuhan, untuk menyembah Dia dalam kondisi, dalam keadaan apapun yang kita hadapi saat ini. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini di dalam Mazmur pasal 119 ayat 67 sampai ayat yang ke-72. Saya membacakannya kepada kita, saudaraku, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-72. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu, ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita. Dikatakan Raja Daud dalam pembacaan kita tadi, saudaraku, Engkau berbuat baik dan Engkau baik. Maka yang menjadi judul renungan kita pada malam hari ini adalah Tuhan baik. Tidak seorang pun yang mengharapkan keadaan yang tidak baik. Apalagi dengan keadaan saat ini dalam kita menghadapi wabah COVID-19. Dan banyak memberi kesulitan bagi semua manusia. Tidak ada satupun yang suka atau yang senang dengan keadaan ini. Ibadah GPS saja, aduh kita seperti tidak bisa berkumpul. Ibu Mayor sudah rindu loh sama kalian. Tapi itulah yang kita harus hadapi dan lalui setiap hari. Yang pasti bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus sampai hari ini, Ia senantiasa menjaga kita dan memelihara kita. Rekan GPS yang diberkati Tuhan, tidak ada yang ingin hidup menderita, dihimpit masalah sepanjang waktu. Kita menghadapi COVID-19 ini sudah hampir 3 bulan, saudaraku. Tidak ada yang mau terjadi masalah ini sepanjang waktu. Tentu kita semua ingin mengharapkan keadaan baik-baik saja, menyenangkan dan nyaman bagi kita. Namun pernyataan Daud dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Hal ini memberi pengakuan bahwa di setiap persoalan dan tekanan yang ia alami, Tuhan membantu dan menolong Daud. Daud merasakan kekuatan dan hidup pasrah pada pengharapannya kepada Tuhan. Makanya Daud mengatakan, aku belajar dari ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat ini ayat kesukaan saya, saudaraku. Ketika saya mempercayai segala sesuatunya kepada Tuhan, maka saya percaya Ia bertindak tepat pada waktunya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Ayat ini menguatkan pengharapan kita kepada Tuhan dan mengakui bahwa jika kita percaya dan pasrah sepenuhnya kepada Tuhan, pasti Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan baik. Itulah pujian yang barusan kita dengar. Dan mungkin kita sering nyanyikan, kita saksikan bahwa Tuhan itu baik. Dalam keadaan apapun yang kita hadapi, entah dalam keadaan yang baik, entah keadaan yang tidak baik, Tuhan selalu baik. Tuhan baik di setiap waktu.
Jika kita menghadapi persoalan yang sangat rumit dan seakan tidak ada jalan keluar, bahkan sudah merasa putus asa, frustrasi, kecewa, dan lain sebagainya. Namun ketika titik terakhir yang kita temukan jawaban yang kita harapkan, maka betapa kita bersyukur dan memberi pengakuan bahwa Allah itu baik. Dan kita terus belajar, mau belajar dari ketetapan-ketetapannya. Belajar dari firman-Nya yang banyak memberikan kekuatan bagi kita. Yang banyak memberikan pengajaran-pengajaran nasihat kepada kita. Dan kita sering mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya pada waktu ada ibadah GPS atau ibadah hari Minggu. Tetapi saya percaya anak-anak muda, anak-anak GPS, anak-anak Gerakan Pemuasul Koro Makassar sudah ada kehidupan yang meningkat. Seringkali membaca firman Tuhan, seringkali ada di hadapan Tuhan untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Rekan GPS yang diberkati Tuhan. Kata Raja Daud, tertindas itu baik bagiku. Ada pelajaran yang sangat baik dan yang berharga, yang menyemangati akan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Ayat 67 mengatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu keadaan yang sulit saat ini, bukan berarti Tuhan jauh dari kita. Tuhan tidak ada di sekitar kita. Tuhan melupakan kita. Tetapi saudaraku, Tuhan mau katakan kepada kita bahwa Tuhan ada dalam segala keadaan. Mari terus kita dekat kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab hanya Dia satu-satunya kepastian jawaban dalam berbagai kesulitan yang kita hadapi. Hanya Dia satu-satunya yang memberikan kekuatan, iman percaya kita kuat dalam menghadapi situasi saat ini. Proses pembentukan kehidupan di dalam Tuhan ada berbagai cara, saudaraku. Masih ingat bagaimana kisah Rasul Paulus dalam prosesnya menjadi milik Kristus, menjadi anak Tuhan, dan percaya yang kuat dalam imannya, ia harus melalui proses yang amat sakit. Ia tidak bisa melihat, saudaraku. Dan mungkin kita bisa merenung sejenak. Ada proses yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita untuk kita menyadari bahwa betapa kita harus dekat dengan Tuhan. Harus kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Rasul Paulus tidak bisa melihat. Dan ia mengalami penderitaan ini, saudaraku. Tuhan memproses penyerahannya. Ia berbalik dari kehidupan yang dipandang hebat, terhormat, bangga, dan lain sebagainya. Dan ketika ia menjadi milik Kristus, ia mengatakan, apa yang kuanggap rugi karena Kristus, malahan lebih mulia daripada semuanya. Ia memberi pengakuan bahwa semua yang hebat itu, semua yang terhormat itu, semua yang sia-sia itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Kristus lebih mulia dari segala-galanya. Rasul Paulus menyadari bahwa penderitaan itu satu proses untuk menghasilkan kehidupan yang semakin dekat kepada Tuhan. Selama ini di rumah saja. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Saya sangat salut ketika ada cerita ibu-ibu bahwa dapat ibadah bersama dalam rumah.
tentu dengan keluarga, anak-anak, dan suami. Yang selama ini hanya doa masing-masing. Anak berdoa sendiri, suami berdoa sendiri, ibu berdoa sendiri. Tapi karena COVID-19 ini, semuanya di rumah, maka kami boleh berkumpul bersama. Ibu memimpin barangkali doa atau nyanyian, suami barangkali membaca firman Tuhan. Itu satu hal yang indah, saudaraku. Yang Tuhan lihat bahwa betapa indahnya kebersamaan itu. Kebersamaan yang indah itu berawalnya dari keluarga. Ketika dalam keluarga itu bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka kita pun bisa keluar menjadi saksi Kristus, menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Inilah salah satu yang kita syukuri, bahwa semua ada waktunya untuk semakin kita kuat dan setia dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Saya merasa bersyukur karena tahun 2020 masih diberi Tuhan kesempatan untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara juga seperti itu, saudara seperti itu juga dapat senang bersyukur karena kita bersama-sama di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus di sorga. Betapa indahnya ketika Tuhan Yesus saat ini melihat anak-anaknya miliknya di dalam dunia beribadah kepadanya. Dan kita tahu bahwa Tuhan naik ke sorga itu menyediakan tempat bagi orang yang setia kepadanya. Rekan GPS yang diberkati Tuhan, Daud mengatakan, supaya aku belajar dari ketetapan-ketetapanmu. Walau dalam keterbatasan, walau dalam kelemahan, atau dalam keadaan saat ini yang kita hadapi, kita harus hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Manusia diberi kebebasan kehendak. Tetapi bagi kita, anak Tuhan, milik Tuhan, tidak lagi mengikuti apa kehendak kita. Atau apa yang saya mau, suka-suka saya. Tetapi kita belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebab kita sudah pindah dari kehidupan lama, masuk dalam kehidupan baru. Atau kita sudah dalam ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudaraku? Di dalam Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Inilah ketetapan yang Tuhan kehendaki. Ya barangkali salah satu saja ketetapan Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan selama kita ada dalam dunia ini. Inilah yang mengikat kita sebagai milik Tuhan untuk saling mengasihi. Karena Bapa di sorga terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, ya rela mengosongkan dirinya. Ya datang ke dunia demi saudara dan saya supaya kita menjadi miliknya kembali. Jika kita mengasihi sesama tanpa memandang latar belakangnya, atau baru kita baik kepadanya karena ia baik kepada kita, hal itu tidak benar, saudaraku. Tuhan memberi matahari kepada semua manusia. Demikian perhatian kita juga untuk semua orang. Tidak hanya kita golong-golongkan, oh hanya ini saja, tidak usah yang sana. Kalau Tuhan memberi matahari kepada semua manusia, kepada semua orang, demikian juga kasih kita tunjukkan kepada semua orang. Siapa saja yang membutuhkan pertolongan, kebaikan dari kita. Saudaraku, kebaikan Tuhan tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Bahkan dalam nyanyian kita mengatakan kita tidak dapat menghitung kebaikan Tuhan. Dan itulah Tuhan yang kita sembah. Maka saudaraku, layaklah kita selalu mengagungkan namanya dalam hidup kita.
Layaklah kita memuliakan Tuhan selalu dalam hidup ini. Memuliakan Tuhan dalam hidup kita tidak hanya lewat puji-pujian kita, saudaraku, tetapi melalui perbuatan dan tindakan hidup kita setiap hari. Tindakan iman kita yang benar setiap hari. Di dalam Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa saja yang kita berikan, yang kita lakukan, entah kepada keluarga, entah kepada teman-teman kita, entah kepada teman sekerja kita, atau di tempat pekerjaan kita, mari kita berikan dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena semuanya itu yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai istri, dan sebagai anak, mari kita melakukan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan ada sungut-sungut. Mari kita melakukannya dengan serius dan ikhlas. Maka hal itu tidak akan sia-sia. Menjadi, kalau kita melakukannya itu bersungut-sungut, maka itu sia-sia. Menjadi sia-sia bagi kita yang memberi kebaikan itu, dan sia-sia juga bagi orang yang menerima kebaikan itu. Karena apa? Ada kesungutan di dalam kita memberi perbuatan yang baik itu. Yang penting saya melakukannya. Saudaraku, ingat ini, bahwa ketika kita tidak tulus dan ikhlas, hal itu sia-sia. Tidak menjadi kebaikan bagi orang yang kita tolong. Tetapi ketika kita melakukan dengan tulus dan ikhlas, maka hal itu menjadi berkat baik untuk saya yang memberi maupun yang menerima. Dan karena itu terus mengalami kebaikan Tuhan. Maka mari kita hidup dalam kebaikan itu sambil memberi kebaikan kepada orang lain. Akhir dari renungan pada malam hari ini. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan uraian dari kebenaran firman-Mu itu. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya bahwa dengan kuasa Roh-Mu terus menuntun dan membimbing untuk terus kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat malam teman-teman Gerakan Pembawa Suluh. Apa kabarnya? Terima kasih sudah menonton video ini dan kita bersama-sama mengikuti ibadah GPS di malam ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada hamba-hamba Tuhan yang mengambil pelayanan pada malam hari ini, bagi Nyonya Mayor Hondro yang sudah memberikan renungan firman Tuhan, bagi Ketua GPS kita, Kak Ingrid yang sudah memimpin, dan juga ada teman saya yang membantu dalam mengiringi musik, yaitu Kak William. Terpujilah nama Tuhan, pelayanan kita semua akan diberkati dan Tuhan akan mengembalikan melalui berkat yang berlimpah. Ya teman-teman, mungkin udah lumayan bosan ya saya memberikan pengumuman kalau isinya sama-sama aja gitu. Jadi ya teman-teman pasti tahu kalau kita belum bisa GPS seperti biasa sampai informasi yang lebih lanjut. Dan juga untuk anggota GPS tetap seperti biasa saya mengingatkan untuk teman-teman tentang iurannya. Hanya itu saja mungkin dari saya mau mengingatkan teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini yang kayaknya makin longgar, pemerintah makin melonggarkan begitu kebijakannya, tapi semoga kita semakin ketat untuk menjaga kesehatan kita masing-masing karena
jangan sampai teman-teman sakit atau tertular amit-amit virus corona. Jadi kita masing-masing harus lebih lagi menjaga kesehatan kita, cuci tangan, pakai masker jika perlu untuk keluar, dan juga teman-teman bisa selalu menjaga jarak satu sama lain. Oke teman-teman, jangan bosan untuk di rumah aja. Yang penting kita sama-sama untuk menekan resiko virus corona ini, dan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus karena hanya Dia yang akan bisa menyelesaikan pandemi ini di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Yang teman-teman sudah mulai bosan, ya carilah kesibukan, bisa mungkin kayak Korops, bikin konten YouTube begitu seperti ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe atau share. Ya semoga video di ibadah-ibadah yang kita lakukan di YouTube ini semakin memberkati banyak orang. Yang udah gondrong kayak saya begitu, ya nikmati aja, tapi kalau kumis bisa ya lah dicukur sendiri. Ya teman-teman, baik pokoknya teman-teman selalu sukacita. Kami semua sudah saling merindukan teman-teman, jadi kita sama-sama berdoa supaya Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Oke, terima kasih teman-teman, saya kembalikan kepada pemimpin acara. Masih semangat teman-teman untuk memuji Tuhan? Ada satu nyanyian di dalam nyanyian Bala Keselamatan nomor 3. Dalam pujian itu liriknya mengatakan, betapa mulia Yesus Tuhanku, besar cintanya pada diriku. Ditinggalkannya surga yang mulia karena tak terhingga kasih yang nyata. Yesus Tuhanku kumuliakan hingga akhir hidup ini. Biarlah pujian ini, kata-kata dari nyanyian ini boleh menjadi komitmen kita untuk selalu memuliakan Tuhan apapun situasi dan kondisinya, karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita dan mengasihi kita. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan, besar cintanya pada diriku, tinggalkannya surga yang mulia karena tak terhingga
Mayor Nyonya Kasihat Honro. Saya persilakan. Baiklah, mari kita semua berdiri, kita satu dalam doa. Bapa di surga, di akhir ibadah kami pada malam hari ini, kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang ibadah ini. Tuhan memampukan kami hamba-hamba-Mu dalam pelayanan ini, dan kiranya segala puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa kiranya kebenaran firman-Mu itu juga menjadi bagian hidup kami, untuk kami terus bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami mau serahkan semua anak-anak gerakan pembawa sulu Koro Makassar ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati segala kegiatan-kegiatan dan juga keseharian mereka. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Engkau memberikan sehat dan kuat. Walaupun saat ini diberi kelonggaran di dalam kami menghadapi wabah virus ini, maka biarlah setiap anak-anak GPS dan kami semua umat-umat Tuhan dan secara khusus Koro Makassar dapat kami menjaga kesehatan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menjauhkan kami dari virus corona dan Engkau meluputkan kami. Kiranya kami selalu ada dalam perlindungan-Mu dan dalam naungan-Mu setiap waktu. Kami berdoa Bapa kiranya Engkau memberkati anak-anak GPS ketika mereka belajar di rumah, atau bekerja, atau apa saja kegiatan mereka, beri semua berhasil. Dan agar apa yang menjadi harapan mereka, cita-cita mereka, benar-benar mereka capai dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa, Bapa kiranya hari-hari ke depan terus Engkau berkati segala kegiatan GPS, dan walaupun mungkin ada beberapa rencana atau program mereka mungkin tidak bisa terlaksana, tetapi biarlah mereka tetap semangat untuk selalu menyembah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Engkau lenyapkan virus corona di atas muka bumi ini ya Tuhan. Bahkan di kota kami Makassar, Engkau jaga kota Makassar, Engkau naungi dengan kuasa-Mu. Kiranya virus corona ini dapat berakhir dengan kuasa dari Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan mendengarkan doa-doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Apapun upaya-upaya pemerintah di dalam hal ini, Tuhan berkati. Engkau juga memberkati para dokter, juga perawat-perawat yang menangani akan virus ini. Mereka atau saudara-saudara yang saat ini sedang dirawat karena virus ini, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Bahkan kekuatkan para medis yang memberi hidup mereka untuk menolong sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, kami berdoa kiranya Engkau menjaga kami sepanjang malam ini dan perlindungan-Mu kepada kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa daripada Allah kita di dalam Yesus Kristus akan menyertai saudara dan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.